Axel dan di sebelah kiriku ada Aku Vina dan di sini ada teman-teman kita juga. Ada Halo, ada Gary. Gary, ada Maria juga. Oke. Dan hari ini kita nggak cuman berempat nih, ada satu lagi tamu spesial. Boleh dikenalin, Axel? Iya. Tamu kita hari ini adalah Halo, Hanyong semua, salam sehat untuk kita semua. Vina dengan Axel, hello, selamat Hari Sumpah Pemuda untuk kita semua kaum muda. Semoga kita selalu sehat, penuh syukur dan bersukacita selalu. Salam kenal, saya Romo Christophorus Luki, panggilannya Romo Luki. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa disebutnya Romo Untung. Bejo ya. Artinya untung. Gimana Axel dan Vina, kabar kalian nih? Wah, baik dong Romo, sehat. Waktu itu kita nonton dari ini ya, video YouTube-nya ya. Iya. Wih. Kalian udah jadi subscriber aku belum? Nanti saya subscribe. Nanti Masa aku kalah sama Atta Halilintar gitu. Nanti kita balap Atta Halilintar. Oke, sip. Tenang, pokoknya semua demi kemuliaan Allah. Channel YouTube saya namanya Go Worry. Wah. Gori. Lu tanya dong, maksudnya apa? Udah mau pancing. Nadanya kita Oh iya. Nih. Apa tuh Mo? Go Worry itu ya maksudnya ya. Worry itu kan kecemasan. Ya. Supaya kecemasan itu diberi semangat. Go ya enggak. Masa diberi semangat? Enggak lah. Supaya kecemasannya itu pergi sirna dengan kita merenungkan firman Tuhan. Woi, asik. Go worry ya. Jadi para sobat muda semua, jangan lagi khawatir lah, jangan lagi kita cemas dalam hidup ini. Percaya selalu sama Tuhan, pokoknya Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin, haleluya. Boleh kayak pendeta tapi pakaiannya pakaian silat. Coba aku. Ya, gimana? So, Vin, kita mau ngapain nih? Wah, ini kan Hari Sumpah Pemuda nih Mo. That's right. Asik. Harinya pemuda-pemudi Indonesia. Nah, bertepatan juga nih Mo sama pesta Santo Simon dari Zelot dan Santo Yudas Tadeus. Wih, asik. Harusnya Zelot. Oke, orang-orang muda ini keren banget. Romo seneng banget ya ada orang-orang muda yang senantiasa kreatif, penuh kreativitas, mau menyapa sahabat-sahabat yang lain. Persis hari ini hari yang besar buat kita ya. Yeah. Pesta hari ini istimewa. Kenapa aku katakan istimewa? Ada nama Simon, tapi Simon yang lain berbeda dengan yang namanya Simon Petrus. Nah, itu. Yang terkenal kan Simon, kita tahunya Simon Petrus ya kan. Iya. Yudas, ini juga Yudas yang lain yang kita selalu kenal, Yudas Iskariot. That's right. Pancingan gue berhasil hari ini. Nah, Yudas ini Yudas yang lain juga yang namanya Yudas Tadeus. Nah, kalau kalian mungkin bertanya kepada aku ya, Romo, kaitannya apa sih Sumpah Pemuda dengan perayaan dua rasul Tuhan ini yang namanya Simon orang Zelot dengan Santo Yudas Tadeus? Nah, buat gue begini istimewanya pertama ya. Ini adalah yang disebut tokoh yang lain daripada yang populer, ya kan? Banyak dari antara kita orang-orang muda selalu pengen menjadi yang terpopuler dalam hidup ini, ya kan? Menjadi selebritas, YouTuber. Gua bukan YouTuber ya. Walaupun subscriber gua udah 5.200. Tapi saya bukan YouTuber, saya hanya pembawa kabar sukacita. Wih, asik. Nah, berani menjadi pribadi yang lain, aku kira generasi muda sekarang menjadi pribadi yang lain itu artinya apa? Yang hanya tidak ikut larut dan tergerus pada semangat dunia yang hedon, yang mengajarkan sekularisme, ya kan? Dikit-dikit keduniawian, Kami orang muda yang lain, yang berbeda. Orang muda yang mau bersaudara dengan sesama yang lain. Itu istimewa buat saya.
menjadi pribadi-pribadi yang tidak populer seperti Santo Simon orang Zelot dengan Santo Yudas Tadeus, rasul-rasul Tuhan. Ini istimewanya begini di Hari Sumpah Pemuda. Simon orang Zelot itu sebuah mazhab ya di kalangan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, dari kata zeloti. Zelot itu berarti mereka yang tekun, mereka yang rajin, mereka yang berkobar-kobar untuk mempelajari Taurat. Itu zeloti. Maka mazhab ini selalu tekun membaca Taurat dan berusaha untuk mengaplikasikannya. Nah, di tahun 67 sampai dengan 70, mazhab ini ya dari golongan orang-orang Zelot, mereka adalah kaum nasionalis yang berjuang untuk mengentaskan penjajahan Romawi kala itu. Ya teman-teman muda semua, mazhab Zeloti itu menjadi mazhab nasionalis. Yang istimewa kan begini, figur Simon orang Zelot itu nggak banyak diceritakan di dalam kitab suci. Namun Simon orang Zelot ini selalu namanya disebut saat Yesus memanggil ke-12 muridnya. Begitu juga buat saya, nama-nama kita pribadi-pribadi, Excel, Vina, ya udahlah kita nggak usah menjadi pribadi-pribadi yang populer. Tapi Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya yang setia. Wih, mantap ya gue ya. Nah, bagaimana dengan Yudas Tadeus? Mereka itu saudaraan, ya. Simon orang Zelot dengan Yudas Tadeus itu saudaraan bersama dengan Yakobus anak Alfeus. Siapa lagi tuh, Rom? Entah lo baca sendiri lah. 12 murid Yesus, makanya kan berteman juga dengan murid-murid Tuhan. Nah, kata Tadeus itu dari kata pemberani. Maka Yudas Tadeus itu dikenal sebagai seorang yang pemberani. Dia meninggalkan segalanya untuk satu tujuan, untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, juga sama, Yudas Tadeus sama seperti Simon orang Zelot. Namanya nggak banyak disebut, makanya kita kan lebih kenal Yudas Iskariot tadi kan. Simon yang lebih kita kenal Simon Petrus. Padahal ada nama Simon yang lain dan Yudas yang lain, ya kan? Nah, yang istimewa dari kedua pribadi ini, mereka walaupun tidak populer, walaupun tidak disebut namanya banyak di kitab suci, namun mereka adalah pribadi-pribadi rasul-rasul Tuhan yang setia hingga akhir hidupnya. Nah, buat saya panggilan kita di Hari Sumpah Pemuda sebagai orang-orang muda, panggilan kita juga untuk setia loh. Setia sebagai warga negara. Siapa kita? Indonesia. Wah, asik. Tapi jangan lupa, kita juga harus setia menunaikan pengungkapan iman kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristiani. Jadi orang muda ya, jangan lagi orang muda mengatakan, wah udahlah ngapain sih ke gereja, khotbahnya bikin ngantuk, waduh sekarang gereja harus daftar-daftar. Hei orang muda, wah iya, sekarang kayak pidato Bung Karno gua. Hai orang muda, apa yang telah kamu berikan untuk bangsa ini dan apa yang sudah kamu berikan untuk gereja? Asik. Silakan bertanya. Ya lu tanya lagi dong. Ya. Mungkin tadi pertanyaan mau dari Vina ya. Oh iya, ini dulu mau. Kan tadi Romo bilang nih, orang muda sudah waktunya nih. Tapi mau jujur aja, ini jujur-jujuran ya, Mak. Aku asik. Katakan sejujurnya. Sebagai orang muda, entah itu di masyarakat, entah itu di gereja, kita tuh masih ngerasa kurang apa ya? Kreativitas kita tuh kadang masih dibatasi gitu. Kayak ada orang yang apa ya sebutannya? Bukan orang tua juga, gak enak. Iya, pokoknya ada orang yang kita masih merasa kita dibatasi nih. Bukannya kita difasilitasi, tapi kita diarahkan gitu loh. Seakan-akan kayak ya guru yang mengarahkan anak-anaknya gitu. Nah itu gimana Mo?
Ya, aku ngerti sekali perasaan kalian ya. Karena secara kita ini sama-sama orang muda, asik. Walaupun aku ya, kalau sekarang ini aku ngaca, aku kok melihat kayaknya aku udah mulai meninggalkan dunia ini hitam. Mau masuk ke dunia putih, udah banyak bebannya sekarang aku. Nah, teman-teman, banyak anak muda juga yang mengatakan kepada saya gini, Romo, kami ini aset atau keset sih? Kok cuman buat injek-injek, disuruh-suruh beresin kursi, jadi tatip. Kami ini sebenarnya aset atau keset? Anak muda, saya ingin mengatakan begini kepada teman-teman muda. Pertama, punya daya kreatif yang seluas-luasnya. Saya kira bukannya dibatasi ya, gereja justru senantiasa mendukung, memberikan kesempatan untuk orang-orang muda untuk berkreasi ya. Dengan daya kreativitas kalian, dengan fantasi-fantasi kalian, dengan semangat muda kalian, silakan berkreasi. Saya rasa dukungan gereja yang paling besar untuk orang-orang muda, ingat, ada kolekte yang disisihkan untuk orang muda loh ya, istimewa sekali loh, untuk dana kepemudaan untuk orang muda. Ada sekian persen yang disisihkan untuk menjadi pendanaan bagi kaum muda, pembinaan kaum muda untuk semakin lebih beriman, semakin terlibat dan menjadi berkat bagi yang lain. Jadi jangan takut berkreasi. Kalau ada begini, kalau ada kalangan-kalangan tua yang selalu, waduh, minta maaf nih kepada orang-orang tua nih ya, saya hanya disuruh mereka. Karena jujur saja, saya kalau mau pergi sama orang tua ya, Axel sama Vina, saya tuh lupa bawa dompet tapi merasa tenang. Betul. Saya kalau pergi sama orang tua lupa bawa dompet, saya merasa tenang. Tapi kalau saya pergi sama anak muda, sama anak OMK, saya lupa bawa dompet, waduh, saya tuh nggak tenang sekali. Nah, saya hanya ingin mengatakan begini, mari para golongan tua-tua, kaum yang bijaksana, menjilat. Saya ingin mengajak kita semua, mari kita dukung anak-anak muda kita, anak-anak kita dimanapun mereka berada, supaya mereka semakin bertumbuh dalam iman, semakin kreatif, ya semakin berkomunitas. Ini wujud gereja tuh persaudaraan dalam satu komunitas, paguyuban. Gereja itu bukan bangunan, teman-teman. Gereja adalah paguyuban. Jadi spirit gereja, saya mau mengatakan gini, spirit gereja itu bukan kayak es batu yang dingin dan membeku. Waduh, bahasa kok mantap ya, puitis. Kalau gereja spiritnya hanya seperti es batu yang dingin. Gereja menjadi orang-orang yang, kumpulan orang yang menutup mata terhadap orang lain, ya kan? Yang dingin, yang gak care, selalu abai dengan orang lain, hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Gereja nggak boleh kayak gitu. Maka spirit gereja bukan kayak es batu yang dingin dan membeku, nggak berbuat apa-apa. Spirit gereja tuh harus seperti anak muda, ya, Sumpah Pemuda ini kan, yang menyingsingkan lengan baju untuk andil, untuk terlibat, ya. Maka bersaudara, inilah spirit gereja yang sejati. Gereja itu adalah persekutuan. Jadi walaupun kita saat ini masih online, namun kita tetap jangan lupa berhidup dalam persaudaraan yang sejati. Bersaudara bukan hanya bersaudara antar kita loh, bukan. Tapi bersaudara juga dengan seluruh manusia. Umat yang berkeyakinan lain, kita juga mau bersaudara dengan mereka. Itulah indahnya persaudaraan sejati. Amin. Ini. Oh iya, ngomong-ngomong tadi mengenai persaudaraan. Nah, aku mungkin mau sharing nih. Asik. Akhirnya lu sharing. Gua dari tadi gua mulu yang ngomong. Nah, curhat. Sekarang mau curhat. Jadi dulu tuh aku pernah di tahun 2019 itu tuh ada sebuah acara di gereja. Oke. Itu kita anak-anak OMK kurang lebih ya 15 anak lah. Kita juga berkumpul di gereja. Kita mengadakan acara bersama umat pemuda dari Muslim.
Wis, seperti itu. Nah, kita bikin acara itu mendekati mau jam-jam buka puasa. Jadi sebelum buka puasa kita bagi-bagi takjil juga. Waktu itu sempat lampu merah itu kita bagi-bagi takjil. Berarti kolaborasi antara OMK dengan OMM, orang muda Katolik dengan orang muda masjid. Boleh. Asik. Lanjut saya. Jadi udah habis itu setelah membagi takjil kita ajak teman-teman OMM ini, Oke, OMM ini masuk ke dalam gereja. Jadi ibaratnya mereka yang bisa bersilaturahmi, bersilaturahmi ke dalam gereja. Dan kebetulan juga waktu itu ada pendampingan dari Suster dan Romo juga menjelaskan kalau di gereja nih ada patung Bunda Maria, ada patung Tuhan Yesus, kenapa ada posisinya seperti ini segala macam, dan benar-benar kayak menjelaskan semuanya gitu. Dan sampai aku ingat juga waktu itu mereka sampai selfie juga sama patung Bunda Maria. Pokoknya itu senang banget lah. Iya. Ini kan mirip kayak pepatah, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Semakin kenal supaya semakin asik. Jadi kita benar-benar kayak udahlah menjalankan kegiatan itu, and then pas sudah mau deket buka puasa, mereka kan harus ibaratnya berdoa dulu, berdoa sebelum membuka puasa, dan itu benar-benar kita ada satu aula kecil di gereja itu kita sediakan buat mereka. Wih, asik. Jadi aula gereja disulap untuk jadi musola sementara ya, istimewa. Kita sampai nanya, ini arahnya mau kemana? Kan waktu itu kan ada arahannya kan, dan and then udah selesai mereka berdoa, kita buka puasa bersama. Nah, waktu itu sih acara berjalan sangat lancar banget, and then kita juga kalau gua amatin ke barat-baratan deh bro ya. Enjoy. Belakangan ini lagi seringan ke Jakarta. Orang-orang Orang-orang anak kayak Jaksel di gitu. anak Jaksel jadi. Bro, Sumpah Pemuda berbahasa satu bahasa Indonesia. Oke. Enggak apa-apa. Lanjut ya. Oke, jadi kita waktu itu kayak bikin kesepakatan juga. Dari yang OMM udah bilang, nah kita udah main nih ke tempat lo, gantian dong. Iya Kalian dong. yang main kemari ke tempat kami itu, dan itu juga udah didengar oleh beberapa orang. Orang gitu lah ya. Nah, kita udah dan itu direkam, ada videonya juga, dan udah disepakati. Romo juga tahu di situ. And then then lagi loh. Aduh, kebanyakan keju daripada ketum. Sarapannya keju sama susu. Asik. British gitu ya. Tapi cuman enden doang. Lanjutannya enggak. Iya lanjut Sel. Dan akhirnya kita selesai acara, kita tutup dengan perjanjian yang itu. Terus waktu itu mau mendekati bulan Agustus juga. Nah, 17 Agustusan itu kita pengen bersama tuh mau ngadain ini, nonton nobar. Gue kirain ngadain Squid Game. Belum. Oke, nobar. Iya, nobar gitu. Nah, tahunnya Filmnya apa? Film gereja lagi. Nah, waktu itu kita udah sempat ayo kita nonton. Cuman kita kayak butuh persetujuan dulu nih. Dari kitanya yang muda-muda ini. Boleh nggak kita ada dapat transport nggak ke sana gitu. Terus kira-kira siapa yang bakal menemani kita ke sana? Kan nggak mungkin kita yang muda-muda sendiri kan waktu itu. Ya mungkin aja bro, lu gimana? Ya mungkin sih, cuman kan pakemnya. Pakemnya. Terus akhirnya nggak jadi ya? Nggak jadi. Waduh, Nah itu. Lu bukan happy ending, malah sad ending lu. Itu dia. Kita udah gencer-gencer, udah semangat, tahunnya jadi sad ending. Oke ya, tapi kan persaudaraan gak hanya di situ aja. Persaudaraan kan bukan hanya nobar aja. Ya kan, kita tetap bersaudara dengan saling mendoakan, saling mengenal lebih dalam. Lu kalau kepala negara aja tuh saling berkunjung, ya kan? Bapak Jokowi mengunjungi mana? Besoknya ada kunjungan balasan. Ya kalian juga harus mengadakan kunjungan balasan, ya kan? Supaya
adil, supaya mengenal juga sesama kita yang lain, saya kira ya. Vina lu manggut-manggut gabut. Kan baru juga mendengarkan nih ceritanya, asik. menangkap. Iya. Kalian pada protes, saya doang nih kagak pakai masker. Nggak apa-apa. Tenang, kami semua dan kru sudah didisinfektan. Kok didisinfektan? Divaksin. Oh, sudah divaksin ya. Sudah divaksin. Sebelum acara ini berlangsung sudah diculak-culak. Emang kita mau syuting apa? Ya lanjut bro. Ya itu sih sharing gue gitu aja Romo. Nah, kan tadi di awal udah bilang nih, bukan kita berdua aja di sini. Di sini ada wis, teman-teman oke. kita juga. Nih, Romo. Wih. Mungkin gini ya. Nah. Hai. Nah, Wih. dulu. Kalau menyapa anak muda apa ya? Hai guys. Wih. Gua kebanyakan makan keju kejalanan Excel. Siapa itu di situ? Sorry. Nah, di sini ada Gary. Kayak mengenalkan produk ya. Ya produk ya, bener. Gary dari Tangerang ya. Ya, Dan halo, satu halo. lagi ada Brenda. Oke, Gary and Brenda. Hello, salam sehat ya buat Gary dan Brenda. Iya. Main dong kapan-kapan ke studio podcast kami nih. Jasih. Oh, keren loh podcastnya, tempatnya di Oh, ada di sini ada klien. lu sih kagak diajak, gak bisa ikut. Oke, jadi ini Romo, kenapa ada mereka? Mungkin karena mereka nggak bisa hadir, padahal sudah pengen banget. Mereka ingin mempertanyakan via Zoom. Oke. Pertanyaannya boleh dari siapa ya tadi ya? Dari Gary dulu. Gary dulu ya. Oke. Nah, Romo. Boleh. Iya. Aku mau sharing nih. Sharing. Sharing mantap lu, nggak tanya. Gua seneng sama lu Ger, ini orang muda baru nih, nggak banyak nanya ya kan. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Iya. Banyak bertanya memalukan. bagus. Sharing aja sharing Ger. Apa Ger? Kan aku masih aktif di kategorial nih ceritanya. Nggak ceritanya deh, sekarang juga masih aktif Romo gitu. Masih sama lah kayak halnya sama Axel gitu kan. Axel. Dia kan memang aktif di gereja, aktif di paroki. Nah, kita dari kategorial kan juga punya sesuatu yang dikasih tema gitu, terus kita yang ngegodok sendiri lah atau bikin programnya sendiri, kayak seperti musiknya, lagunya, terus musiknya seperti apa. Nah, giliran masuk ke paroki ini susah Romo, kayak prosedurnya itu padat banget, jadi kita susah banget buat berkreasi. Udah gitu ada satu lagi, kita tuh disuruh-suruh juga, jadi kayak keset lah ya kata Romo bilang, dan jadi kaku. Bukan jadi aset tapi jadi keset gitu. Nah, gimana tuh menurut Romo? Ya lu tanya juga, kata lu sharing lu Ger. Kan bertanya Gua udah seneng ya. Gary dan semua orang-orang muda, atas nama Gereja Allah yang Kudus, izinkan kulukis senja. Enggak. Izinkan kalau memang anak-anak muda merasa seperti itu, izinkan saya memohon maaf kepada kalian ya. Saya mewakili gereja. Namun mari kita singkirkan semua segala stigma dan prasangka. Yuk, sekarang itu Kuskupan Agung Jakarta dengan Ardas ke depan. Ini orang-orang muda mau diangkat bro, and sis, ya kan. Orang-orang muda tuh ada di TSBP berapa ya? Apaan sih Romo TSBP? Oh iya, Bambang Pamungkas BP-nya. Ya bukan lah ya, TSBP itu tim sinergi bidang prioritas ya, bidang pelayanan. Orang-orang muda itu masuk loh dalam arah dasar Kuskupan Agung Jakarta. Ada macam-macam kegiatan yang akan dibuat bersama sepanjang 2022 sampai nanti 2026. Orang muda akan senantiasa dilibatkan. Bahkan ya di dewan paroki saya aja orang-orang muda masuk loh. Sekian persen orang muda. Saya juga ini
saya senantiasa ya bekerja bersama dengan orang-orang muda. Saya senang bekerja dengan orang muda karena orang muda itu kan berkobar-kobar dan selalu pengennya itu lari kencang gitu ya kan. Kadang-kadang dari golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat ya kan. Jauh ya. Ya ini kitab suci Oh, dan iya. pastor ya kan, dari golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat kan suka bilang ini kalau orang muda nih pokoknya ini terlalu menggebu-gebu gitu ya, larinya terlalu cepat, kami ngos-ngosan untuk ikutin orang muda. Nah makanya sekarang ada sinergitas, bagus kan? Uskupan Agung Jakarta tuh menjembatani, memfasilitasi orang-orang muda. Banyak sekali gerakannya, nanti ada, kalau saya nggak keliru, ada yang namanya Kampus Fidei ya, Kampus Fidei. Lalu ada gerakan Adam. Adam itu kepanjangan aku dikasihi Adam, aku dikasihi, aku mengasihi. Asik, keren kan ya. Ger, aku mengasihi. Caelah. Jijai banget kan. Nah, aku hanya pengen bilang, udahlah, kita singkirkan segala stigma-stigma yang tadi. Mari orang muda kembali terlibat, kembali mencari berkat di paroki-paroki demi gereja Keuskupan Agung Jakarta, demi gereja yang kita cintai. Ada semboyan yang menjadi semboyannya pencaksilat THS-THM. Kalau kalian tahu apaan sih Romo THS-THM? THS-THM tuh pendirinya itu Romo Hadiwijoyo, seorang imam Projo Jakarta ya. THS-THM kepanjangan dari Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Bukan hanya belajar bela diri, tidak, tapi belajar iman. Nah, yang istimewa semboyannya. Semboyannya itu mengatakan gini, Pro Patria et Ecclesia, untuk tanah air tercinta, patria untuk bangsa, juga untuk gereja. Jadi orang muda, yuk kembali terlibat, kembali ambil bagian, Ger. Udahlah, jangan lagi baperan. Masa orang muda lu baperan ya kan? Kalau kita jangan lagi baperan, tapi kita mau berperan. Asik di gereja. Ya, God bless Ger ya. Pasti gantian, lu Brenda udah gak sabar pengen ngomong ya kan? Jangan saya sabar ke Romo. Gua udah baca settingannya ya. Udah tercukupi Ger, unek-uneknya. Sudah Romo. Asik ya. Oke, sama ada satu pertanyaan lagi Romo. Ini dari Brenda, boleh Brenda? Tuh kan. Ini settingan ini. Ini ngomongnya Aku mau nanya juga. Tadi katanya nggak boleh banyak-banyak nanya. Iya gimana Bren? Lu ingat banyak nanya memalukan lu Bren. Oke. Romo tadi kan ada sempat Romo bahas soal kayak Yudas Tadeus, gimana dia berani dan setia untuk kalau dia kan membela keyakinannya. Kalau dalam hal ini kan kita juga sebagai umat gereja, juga sebagai warga negara. Nah, aku penasaran nih, lebih mundur lagi. Tadi kan soal kreativitas. Kalau misalnya sebagai fondasinya, gimana sih kalau saran Romo supaya kita nih sebagai muda-mudi itu bisa semangat lagi kayak pemuda-pemuda zaman dulu tahun 1928 itu yang sebagai penggerak bangsa gitu ya. Kita kan penggerak generasi gitu ya. Dengan kondisi Kelihatannya kuota lo mau habis Brenda. putus-putus ya. Brenda suaramu putus-putus. Diulangin Brenda. Maafin ya yang ngedit, aku akan ulang pertanyaannya. Maafin ya untuk yang ngedit ya. Iya. Aku ulang aja ya, ini ceritanya kalian pertama kali Oke, 2 juta rupiah. Terima kasih semuanya, aku seneng banget bisa sampai sini. Brand putus-putus suara lu. Ya, masih ya. Udah oke. Udah oke. Ya lancar ya, ya ampun, semoga Tuhan melancarkan hari ini ya. Amin. Nah, Romo tadi kan Romo sempat bahas soal Yudas Tadeus, gimana dia. Udah, aku udah tangkep yang gitu. Yes.
Bagaimana orang muda supaya tetap bersemangat seperti 1928 ya kan, pemuda-pemuda Ini jadul. supaya yang ngedit gampang, Romo, kasihan. Oh, tenang, ini kita nggak ada editan pokoknya. Doan. Oke ya, pokoknya supaya semangat kita sebagai generasi muda, sebagai penggerak bangsa ini, menghindari hoax, juga sebagai generasi yang mengerti bahwa ada keterbatasan teknologi nih di beberapa daerah gitu. Gimana caranya kita menggerakkan seluruh muda-mudi di negara ini supaya kita bisa maju bersama, supaya kita bisa kreatif dan berinovasi bersama. Gitu Robo pertanyaan. Weh, oke Brenda, keren sekali pertanyaannya ya. Tolong diberikan hadiah ya. Seneng banget ya. Sepeda. Wah, lumayan. Emang nama-nama ikan sama sepeda. Ya oke, Brenda begini ya. Banyak kadang-kadang dari kita juga orang-orang muda ini suka gagal paham. Kenapa Romo bilang gagal paham? Banyak yang menjadikan pengungkapan iman, contoh ikut kegiatan di gereja, misa, ini sebagai sebuah kewajiban. Buat Romo, buat aku ini keliru, bro and sis, ya kan? Lu ke gereja, lu bersekutu bukan sebagai kewajiban, bukan. Tapi inilah tanggung jawab kita sebagai orang beriman, ya kan? Jadi kalau lu datang ke gereja, kalau lu ikut persekutuan, ikut acara kaum muda, ikut komunitas, bukan ya ini kan disuruh Romo paroki, disuruh mama papa aku. Ya, itu kan karena di situ ada pacar aku, bukan kayak gitu. Bukan, wah itu kan di OFK ada yang lagi mau gue gebet nih, caelah ya. Buat saya, ya boleh ada faktor-faktor X yang lain. Tapi yang pertama dan utama, ingat baik-baik. Kalau kita bersekutu, kalau kita mengungkapkan iman, kalau kita ikut acara OMK, kalau kita ambil bagian dalam gerakan pelayanan ini dan itu semua adalah dasarnya tanggung jawab kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus, ya. Jadi jangan, kalau lu udah memahami makna yang namanya tanggung jawab, ya semoga semakin bersemangat, berkobar-kobar. Kalau orang menjadikan ini sebagai sebuah kewajiban atau pengungkapan iman, kan yang ada terpaksa ya. Aduh, gereja lagi, aduh, acara lagi, ya. Aduh, gua disuruh ini lagi. Tapi kalau ini menjadi sebuah tanggung jawab, beda loh kaidah penerimaan kita, ya. Datang ke gereja tuh akan dengan penuh syukur, mungkin lu akan sambil bernyanyi semua bunga ikut berbuah. Ini karena kan ungkapan syukur, ya kan, bersemangat. Tapi kalau sebagai sebuah kewajiban, mungkin lu datang ke gereja tuh sambil nyanyinya Tuhan berikanlah. Ya ini bukan kewajiban sekali lagi, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang beriman. Nah, bagaimana Romo melibatkan mereka juga yang di daerah-daerah terpencil, mereka yang terisolir, bagaimana untuk menggerakkan mereka? Tenang. Gereja Katolik itu selalu, ingat ya, pasca Konsili Vatikan kedua, gerakan gereja itu ditandai dengan membuka jendela-jendela dan mengatakan, ya Bapak Suci mengatakan Aggiornamento, yang artinya terbaharuilah, terbukalah. Jadi gereja Katolik lihat, mana ada sih dulu yang namanya misa online, ya kan? Sekarang dikit-dikit online. Mana ada dulu yang kayak begini podcast-podcastan? Nggak ada ya. Sekarang ini mau merambah bahkan ke semua daerah. Ya ini juga sejalan dengan apa yang dibuat pemerintah. Gerakan pemerintah tuh, dulu di tempat Romo bertugas ya, saya pernah bertugas di pedalaman Papua. Ketika saya bertugas, itu nggak ada sinyal handphone. Handphone mau secanggih apapun di sana cuma jadi kayak batu bata, nggak ada manfaatnya ya kan. Tapi sekarang, udah masuk sinyal-sinyal handphone, bahkan di beberapa tempat sinyalnya udah 4G, keren banget di pedalaman, udah masuk listrik. Ini kan sejalan dengan perkembangan juga di tanah air kita ya kan.
Semoga semangat itu semakin membuat orang-orang muda punya daya kreatif untuk bersaudara lintas batas. Gitu, Brand. Ya, semangat ya, Brand. Gua pengen menyampaikan salam semangat dalam bahasa Korea. Coba gua pengen cek sama Vin. Bahasa Koreanya semangat apa? Fighting. Wih, lu sejati lu. Banyak orang yang suka bilang cayo. Ketinggalan zaman berarti nggak sering nonton film Korea. Kalau orang drakor sejati akan mengucapkan seperti yang Vina sampaikan. Fighting! Semangat, good. Lu emang drakor sejati lu. Apa ini? Ini tadi saya diberitahu podcast kita hanya 10 menit, rasanya kita udah ngomong sejam. Oke, jadi udah terjawab ya, Ger, Brenda. Jadi, Ger, jangan merasa jadi geser. Pokoknya tetap semangat, Ger. Lupakanlah hal-hal yang apa tadi? Yang menyakiti lah ya, lu jangan baper deh. Baper. Tapi berperan, jangan baperan tapi berperan lah. Iya, itu. Oke. Nah, ini Excel mau mempersembahkan sesuatu mau. Wes, Iya, aku jarang orang muda persembahan kolektif maksudnya. mau ngajak aku dengar katanya romologi jawabannya. Wes, ada Iya. enggak lah. Cuman karena ini kami suka kita jadikan dulu. Wait, kita mau nyanyi Sumpah Pemuda. Apa dalam Sumpah Pemuda? Itu belum kan? Apa enggak teksnya pertanyaan gua? Jangan sampai kita memalukan dunia persilatan. Apa ada. Ya kalian yang nyanyi, gua kalau nggak malu ya nggak malu. Oke. Mungkin aku mau persembahkan. Iya. Sip. Ada ketinggian. Elah bro. Ya minta maaf saudari-saudari. Kelihatan sekali kami kelas profesional yang sedikit amatir. GG lah GG bro. Ya yes. Oh, C. Oke. Indonesia, lengan bajuku sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban nusa menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tanggunganmu terhadap nusa. Wih, mantap nih. Keren anak muda, saya senang banget anak muda ada yang tahu lagu nasional. Wah, kebanyakan kan lagunya tuh zaman sekarang lagu-lagu galau ya kan, lagu-lagu yang inginkan ku lukis senja. Tapi senang ada anak muda yang tahu lagu nasional Cinta Tanah Air. Lagu gereja juga harus tahu ya, Cinta Gereja. Wih, oke kalau gitu karena tadi waktunya juga sepertinya sudah cukup lebih. Overtime. Asik. Ini jadi makan keju semua tadi pagi. Nah, oke kalau gitu kita tutup kali ya. Kita sambil ini aja, sambil tadi awalnya semangat, akhirnya juga semangat. Kita apa ya? Teriak apa nih? Sumpah Pemuda gitu ya. Selamat Hari Sumpah Pemuda gimana? Oke, yang udah mau ikut dulu lah panjangan. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Ada tagline-nya kayak Idul Fitri tuh minal aidin wal faidin. Oke, kalau gitu bagi gereja dan bagi Indonesia.